Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tauhidul Muyassar pada pembahasan tentang at-tiyarah, yaitu keyakinan sial. Ya, meyakini sial, meyakini tidak mujur disebabkan karena melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu. Tiyarah juga disebut dengan tatayur. Ya. Kalimat ini diambil dari kata tayr yang artinya burung. Di mana dulu orang-orang musyrikin mereka kalau melakukan atau akan melakukan suatu pekerjaan atau keluar dari rumah untuk melakukan suatu perjalanan, maka mereka melihat arah terbang burung. Jika mereka melihat ada burung terbang ke kanan, maka mereka menganggap bahwa urusan mereka ini baik, mujur, mereka lanjut. Tapi kalau mereka melihat ada burung yang terbang ke arah kiri, ke sisi kiri, maka mereka anggap itu adalah kesialan. Ya. Akhirnya mereka pun batal pergi, batal melanjutkan kegiatan mereka. Dan inilah dia maksud dengan tiyarah atau tatayur. Didefinisikan oleh Syekh, yaitu tasya'umun yahdutsu natijata syai'in mar'iyin au masmu'in au ma'lum. Yang dimaksud dengan tiyarah atau yang dimaksud dengan tatayur adalah keyakinan sial, tasya'um, sikap pesimis, sikap merasa tidak mujur, sikap merasa tidak beruntung, ya. Yang mana sikap ini, keyakinan ini yahdutsu, muncul, lahir natijata syai'in mar'i, disebabkan karena sesuatu yang dilihat, au masmu, atau sesuatu yang didengar, au ma'lum, sesuatu yang diketahui. Ya. Sesuatu yang dilihat, misalnya tadi dia melihat burung terbang ke kanan berarti baik, terbang ke kiri berarti sial. Atau dia melihat ketika keluar dari rumahnya untuk berangkat kerja, tiba-tiba orang pertama yang dilihatnya adalah orang buta misalkan. Maka dia menganggap ini adalah pertanda sial. Atau tiba-tiba kendaraannya menabrak anjing, dianggap itu sebagai tanda kesialan. Ya. Atau dia mendengar suatu burung tertentu, ya, keluar rumah tiba-tiba dia mendengar suara burung gagak. Ya. Maka dianggap itu sebagai tanda kesialan. Atau sesuatu yang diketahui, misalnya ya, dia ingin melakukan sesuatu, ternyata hari ini adalah hari Rabu. Dianggapnya hari ini adalah hari yang sial untuk mengadakan pernikahan. Ya, atau hari ini hari Senin, hari yang tidak baik untuk, ya, misalnya dia mengatakan untuk menebang bambu dan semisalnya, tidak jadi dia melakukannya. Atau ternyata dia mau beli rumah, ternyata rumahnya nomor 13. Ya, atau dia sedang nginap di hotel, hotelnya ada di lantai berapa, nomor yang diyakini sebagai kesialan. Maka inilah yang dimaksud dengan tiyarah atau tatayur, yaitu merasa sial, meyakini ketidakmujuran, ya, yang mana itu dihasilkan dari melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mengetahui sesuatu. Hukum tatayur sendiri, at-tatayur yunafit tauhid, bahwa sikap tatayur, perbuatan tatayur, keyakinan bernasib sial, bernasib tidak mujur karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu dan semisalnya, ini adalah perbuatan yang yunafit tauhid, ya, menafikan tauhid.
bisa jadi menafikannya secara keseluruhan sehingga membatalkan tauhidnya, atau menafikan tauhidnya sebagian, ya, sehingga perbuatannya tersebut mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Ya, karena nanti tatayur bisa jadi hukumnya syirik besar, bisa jadi hukumnya syirik kecil, ya, tergantung keyakinan yang ada dalam dirinya. Fatatayur yunafit tauhid. Perbuatan tatayur menafikan tauhid. Dan ini dilihat, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, annal mutatayyira qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa tamada 'ala ghairillah. Bahwa orang yang bertatayur, orang yang punya keyakinan bernasib sial, bernasib tidak baik, lantaran melihat sesuatu, mendengar sesuatu dan misalnya, dia telah memutus tawakalnya kepada Allah. Dia telah menghentikan tawakalnya kepada Allah, lalu bertumpu bersandar kepada selain Allah. Dia bersandar kepada arah terbang burung, dia bersandar kepada nomor rumah, nomor jalan, nomor tempat duduk, ya. Jadi dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, dia tidak menyandarkan urusannya kepada Allah sang pencipta, tapi dia bersandar kepada selain Allah. Dan ini menafikan tauhid. Yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqatalah. Bahwa orang yang melakukan tatayur, dia telah bergantung pada sesuatu yang tidak punya wujud, sesuatu yang tidak punya hakikat. Bal huwa wahmun wa takhyil. Itu hanyalah sekedar waham, cuma khayalan, ya, ilusi atau apalah namanya, yang dia tidak punya wujud, ya. Apa hubungannya antara keberhasilan usaha dagang dengan arah terbang burung? Apa sangkut pautnya antara selamat perjalanan dengan, ya, kita berjumpa dengan orang yang buta ataupun orang yang bisa melihat? Apa hubungannya, ya, antara mendengar suara burung gagak dengan keselamatan, keafiatan kita ataupun keluarga? Tidak ada. Jadi orang yang bertatayur, dia telah bergantung pada perkara, pada urusan yang tidak punya wujud, bergantung hanya pada khayalan, bergantung pada waham, dugaan yang tidak berdasar, ya. Dan ini adalah menafikan tauhid. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, selanjutnya saya membawakan dalil-dalil yang melarang tatayur. Ada ayat Al-Quran, ada juga hadis Nabi SAW. Ayat Al-Quran diantaranya firman Allah Azza wa Jalla, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya, ya, takdir mereka, ketentuan mereka itu di tangan Allah. Allah yang menentukan ini baik, ini akan buruk. Allah yang menakdirkan bahwa berhasil, ini tidak berhasil, ya. Yang menetapkannya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan arah terbang burung, bukan orang yang pertama kita lihat, bukan nomor rumah yang kita tinggali, bukan, ya. Tapi semuanya adalah dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah jelas sebab akibatnya, ya. Adapun antara apa yang dilihat, apa yang didengar, ya, berupa atau nomor yang didapat, itu tidak ada kaitannya, tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan kemujuran seseorang. Kemudian dari hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya la adwa, tidak ada penyakit yang menular sendiri.
Tidak ada penyakit yang menular sendiri. Bahwa penyakit itu menular, ya ada. Tapi dia menular dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Dengan takdir ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tidak ada penyakit menular, maksudnya menular dengan sendirinya. Wala tiyarah. Tidak ada tatayur. Tidak boleh berkeyakinan sial, berkeyakinan tidak mujur disebabkan karena melihat burung. Wala hamah, ataupun karena melihat ya atau mendengar suara burung hantu. Wala safar, tidak juga karena sedang berada di bulan safar. Jadi dulu sebagian orang mereka merasa tidak mujur kalau melakukan sesuatu di bulan safar. Dan ini dibatalkan oleh agama kita, agama Islam. Lalu dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirk. Tiarah itu hukumnya syirik. Tatayur itu hukumnya syirik. Jadi jelas Nabi kita menyatakan hukumnya syirik. Ya. Dan tingkat kesyirikannya bisa syirik besar kalau dia meyakini bahwa apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya adalah yang berpengaruh terhadap berhasil dan tidak berhasilnya dia, selamat atau tidak selamatnya dia. Bahwa apa yang dilihat dan didengarnya itulah sebagai pelaku yang memberikan dia kebaikan ataupun yang menimpakan padanya keburukan. Maka ini syirik besar. Karena meyakini ada an-nafi, ada ad-dhar selain Allah Azza wa Jalla. Bahwa ada yang bisa memberikan manfaat, ada yang bisa menimpakan keburukan atau mengangkat keburukan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjadi syirik kecil kalau hal tersebut diyakini sebagai sebab. Berarti dia telah meyakini burung yang dilihatnya, suara yang didengarnya, nomor yang didapatkannya sebagai sebab kesialannya. Ya. Walaupun dia meyakini Allah yang menentukan itu, tapi sebabnya adalah nomor yang didapatkan, suara yang didengarkan, atau sesuatu yang dilihat. Maka ini hukumnya syirik kecil. Karena dia menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, ahwalu al-mutatayyir. Kondisi atau keadaan orang-orang yang melakukan tatayyur. Ya. La yakhlu min halain. Kondisi orang yang meyakini sial, yang merasa kesialan, ketidakmujuran, tidak lepas dari dua keadaan. Al-awwal an yuhjim wa yastajibu li hadhihi at-tiyarah wa yada'ul amal. Ya, dia mengurungkan niatnya. Dia sambut keyakinan sial yang muncul dalam pikirannya. Akhirnya dia meninggalkan apa yang dia mau kerjakan. Wa hadza min a'dhamit tatayyur wa tasya'um. Ini adalah bentuk tatayyur, bentuk pesimis yang paling berat. Keyakinan sial, keyakinan tidak mujur yang paling sial ketika keyakinan tersebut, perasaan tersebut sampai membuatnya membatalkan rencana, sampai membuatnya meninggalkan apa yang sudah dia mulai dan apa yang sudah dikerjakan. Ya. Athani, dan yang kedua adalah an yamdiya lakin fi qalakin wa hammin wa ghammin yakhsha min ta'thir ma tatayyara bih. Ya. Yang kedua adalah dia lawan. Artinya dia tetap lanjut dengan rencananya. Dia tetap lanjut dengan apa yang sudah dimulainya. Tapi dalam dirinya ada ketidaknyamanan. Dalam pikirannya ada kegundahan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran. Dia mengkhawatirkan dampak atau akibat dari apa yang dilihatnya. Ya. Wa hadza minat tasya'um aidan. Ini masih masuk dalam kategori tasya'um.
masuk dalam kategori tatayur, ya, merasa sial, merasa tidak aman, merasa pesimis. Lakinnahu akhaffa minal awal, tapi kondisinya lebih ringan daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu sudah parah, sampai dia membatalkan rencananya, sampai dia membatalkan apa yang sudah dimulainya. Adapun yang kedua ini, dia tetap lanjut, tapi ya perasaan sial, keyakinan tidak akan mujur itu masih menghantuinya, sehingga dia susah, dia gundah, dia khawatir terhadap atau pada apa yang sedang dilakukannya. Wakilal amrayni naqsun fit tauhidi wa dararun alal abdi. Kedua perkara ini termasuk cacat dalam tauhid dan memudaratkan hamba. Jadi sama-sama menafikan tauhid, sama-sama mengurangi tauhid seseorang. Ya, demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang cara menghalau tatayur, cara mengusir perasaan sial yang muncul dalam hati. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.